Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Kurniawan dengan NIM 120460021 dari program studi Teknik Perkeretaapian kelas TPB nomor 22. Di sini saya akan menjelaskan video saya mengenai tugas ujian akhir semester PKS 2. Di sini saya memilih dua program dari 4 program yang telah disediakan. Itu saya memilih program fisika dan program matematika. Di sini yang pertama saya memilih program fisika yang membahas mengenai momentum pada benda. Langsung saya sudah di flowchart-nya. Untuk pertama kali dalam flowchart ini, pertama-tama kita harus mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan di sini. Di sini saya mendeklarasikan real array bilangan. Di sini saya array size-nya 3. Kemudian deklarasikan integer pilih, kemudian string ulangi. Kemudian di sini ada bulatan kecil merupakan konsep perulangan dari do while. Di sini konsep perulangannya nih bagian ini. Kemudian kenapa pakai konsep perulangan do while? Karena konsep perulangan ini digunakan ketika kita akan mengulangi suatu program yang akan kita gunakan. Baik, lanjut saja. Ketika program akan dijalankan akan muncul output selamat datang dalam program fisika. Program ini akan menjelaskan mengenai momentum. Sini akan muncul 3 pilihan mencari momentum, mencari massa benda, dan mencari kecepatan benda. Di sini user disuruh menginput angka dari 3 pilihan ini di sini bagian sini. Jika itu akan muncul misalkan si user akan memilih pilihan 1. Di sini menggunakan konsep percabangan if dan if else if. Di sini pilihan pertama akan muncul di sini output mencari besar momentum, kemudian di sini user akan disuruh menginput misalkan besar massa benda, itu menginput bilangannya, angkanya. Misalkan user yang pertama di sini kemudian akan menginput juga besar kecepatan benda di sini. Jika itu setelah sudah menginput angkanya, maka di sini keluarlah di sini akan dihitunglah rumusnya. Ini saya menggunakan karena rumus di sini mencari besar momentum itu yaitu massa benda dikali dengan besar kecepatan benda. Di sini bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Ketika hasil 2 inputan ini telah dihitung di rumus ini, di bagian sini akan hasil perhitungannya akan keluar di bagian besar momentum adalah di sini untuk bilangan akan konsep keluar. Dan kemudian misalkan juga user memilih pilihan kedua. Sama dengan yang pertama, mungkin yang membedakan adalah dari proses rumusnya. Di sini rumusnya yaitu bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 bagi bilangan array 1. Karena di sini konsepnya kali, karena mencari momentum dikali, kalau mencari massa benda itu harus dibagi. Sama dengan hal yang pilihan pertama, menginput bilangan yang pertama, kemudian yang kedua. Ketika itu hasil apa akan dihitung dalam rumus di sini dan hasil perhitungan akan dikeluarkan di sini. Sama halnya juga dengan pilihan ketiga, misalkan user memilih pilihan ketiga, sama konsepnya begini juga, cari besar kecepatan benda. Ini juga sama dengan pilihan kedua, begini, harus kemudian menginput kembali besar massa benda, kemudian akan dihitung di rumus bagian sini. Ketika itu hasil perhitungan akan keluar di sini. Dan juga misalkan user memilih selain dari 3 pilihan tadi, akan muncul output salah pilih karena tidak sesuai dengan pilihan ini 3 ini, karena di sini kan menggunakan konsep
percabangan if dan else if. Ketika dari 3 program ini salah satu dari 3 program ini telah dijalankan atau telah selesai perhitungannya, akan muncul juga output ketik Y atau Y besar untuk melanjutkannya. Sini user harus menginput hurufnya di sini karena di sini menggunakan konsep do while tadi. Ketika user menggunakan huruf Y tadi akan kembali ke program awal di sini kembali. Untuk membuktikannya kita langsung coba saja run. Coba saja. Misalkan kita memilih nomor 1. Misalkan kita memasukkan angkanya ini cak akan muncul begini. Kita lanjut saja langsung Y karena kita kembali ke program awal tadi. Kembalikan tadi ke programnya. Misalkan kedua, kita basing saja. Akan muncul begini. Kita masukkan input hurufnya Y besar. Akan muncul kembali, berulang kembali ke program yang awal. Misalkan kita memilih pilihan ketiga, menginput besar momentum. Misalkan kita menginput besar segini dan input sebegini. Akan muncul hasilnya. Ketika kita menginput huruf selain Y kecil atau Y besar, misalkan T, maka program otomatis telah selesai digunakan. Baiklah, setelah itu kita melihat ke kode program C++-nya. Sini include IOStream using namespace std. Di sini menggunakan integer main, kemudian float bilangan. Float digunakan untuk input variabel bilangan, integer pilih dan cari ulangi. Konsepnya sama dengan yang di flowchart tadi, menggunakan konsep perulangan do while. Di sini do-nya while-nya while. Kemudian akan muncul seperti ini ketika program dijalankan. Sini user juga harus memilih dari tiga pilihan ini. Jika memilih program pertama, sini menggunakan konsep percabangan if. Sama dengan tadi, user sudah memasukkan angkanya di sini. Untuk inputan pertama dan inputan kedua, user harus masukkan angkanya di sini. Jika itu, rumus dari bilangan tersebut akan di sini. Bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 kali bilangan array 1. Di sini array-nya begitu. Kemudian hasil dari perhitungannya akan muncul di bagian sini dengan hasil dengan satuannya yaitu kilogram meter per second. Sama dengan halnya pilihan kedua. Begini juga masukkan besar momentum, masukkan bilangan angkanya di sini untuk mencari besar momentum, kemudian mencari besarnya memasukkan besar kecepatan benda, masukkan angkanya di sini, akan dihitung di rumusnya di sini. Membedakan dari rumus pertama yang kedua yaitu hanya dari hasil pengoperasian saja. Di sini menggunakan kali, di sini menggunakan bagi. Sama di sini array-nya bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 bagi bilangan array 1. Di sini menggunakan konsep else if untuk pilihan kedua. Sama dengan halnya pilihan ketiga, menggunakan percabangan tadi yang pilih tadi, percabangan else if lagi akan muncul mencari kecepatan benda pada momentum. Di sini user disuruh menginput angkanya di sini untuk memasukkan besar momentum dan menginput juga angka besar massa benda. Akan dihitung kembali di sini array, kemudian akan hasil dari perhitungan tersebut akan dikeluarkan di bagian ini dengan satuannya meter per second. Jika dari 3 pilihan tersebut, misalkan memilih dari 3 pilihan tersebut, akan muncul kamu salah pilih atau tidak ada, pilihan tidak ada. Ketika dari 3 opsi ini misalkan salah satu telah dipilih, akan muncul tekan Y atau Y besar untuk mengulangi karena tadi menggunakan konsep perulangan dual tadi. Ketika menekan
dari dua huruf ini akan mengulang kembali ke program yang awal tadi. Untuk membuktikan kita compile saja. Selamat datang. Di sini kita misalkan program 1. Saya masukkan angkanya bebas, variabelnya. Akan muncul segini hasilnya. Kita mengulang kembali. Akan muncul kembali begini sama datang ini saya mencari misalkan cari masa benda dalam momentum. Tadi kan pertama mencari momentum pada benda, sini kan mencari masa benda. Kedua, misalkan angkanya bebas lah, bebas akan muncul, akan dia besar lagi untuk mengulangi ke program awal. Saya misalkan mencari kecepatan benda. Misalkan saya buat terus ininya 30, akan dihasilkan segini angkanya. Ketika kita menginput huruf selain dari dua ini, misalkan kita huruf D, maka program tersebut telah selesai dijalankan. Oke, selanjutnya di sini untuk program yang kedua, program flowchart dan C++ yang kedua, saya membahas mengenai program matematika. Di sini saya membahas program matematika yang menjelaskan mengenai bangun datar, mencari luas bangun datar. Ya, untuk mencegah waktu, kita langsung ke flowchart-nya saja. Di sini pertama kali kita harus mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan deklarasi real array bilangan dengan size-nya 3, kemudian kita deklarasikan integer pilih, kemudian deklarasikan string ulangi. Dan kemudian kita harus menggunakan konsep perulangan dual tadi yang di sini. Sama hal yang tadi, nanti akan muncul selamat datang dalam program matematika yang akan bahas bangun datar. Di sini akan terdiri dari tiga pilihan, mengukur luas bujur sangkar, luas persegi panjang, luas jajar genjang. Di sini user akan disuruh memilih dari tiga pilihan tersebut, suruh menginput pilihannya. Kemudian ketika misalkan user akan memilih pilihan satu, di sini kan menggunakan percabangan if dan else if atau is else, akan muncul output mengukur luas bujur sangkar. Kemudian user disuruh menginput bilangan angka untuk memasukkan besar sisi satu bujur sangkar di sini. Input pertama, kemudian user juga harus menginput besar sisi 2 bujur sangkar di sini, bagian sini. Kemudian dalam hal tersebut akan dihitung dalam rumusnya di bagian sini. Sini rumusnya saya buat bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 kali bilangan array 1. Kenapa? Karena konsep dari menghitung dari luas bujur sangkar itu sama dengan sisi kali sisi. Saya buat aja arraynya bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 kali bilangan array 1. Jika hasil dari dua inputan ini dihitung dalam rumus ini akan dikeluarkan dalam output hasil bujur sangkar di sini. Sama halnya dengan misalkan memilih pilihan kedua, tadi menggunakan percabangan if atau if else tadi, akan muncul mengukur luas persegi panjang, user disuruh menginput besar panjang segi panjang di sini, akan input bilangannya di bagian sini. Kemudian akan menginput juga besar lebarnya persegi panjang di sini. Ketika dari dua inputan tadi akan dihitung di rumus bagian ini. Sama dengan halnya dengan inputan dengan pilihan pertama, rumusnya menggunakan kali karena panjang kali lebar. Ketika hasil kalinya tersebut akan dikeluarkan di bagian sini. Dan juga sama halnya ketika kita memilih misalkan pilihan ketiga, akan muncul juga mengukur luas jajar genjang, user disuruh menginput angkanya, misalkan input angka besar alas di sini, kemudian menginput tingginya jajar genjang di sini, dan akan dihitung di rumus yang tadi sama kali juga bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 kali bilangan array 1, akan dikeluarkan hasil perhitungannya di sini. Dan juga ketika user memilih
memilih mungkin lebih dari 3 pilihan tadi, mungkin akan keluar output salah pilih atau kamu salah pilih istilahnya. Ketika dari 3 tersebut akan dijalankan, misalkan dan setelah selesai perhitungannya akan muncul output ketik T atau T besar untuk melanjutkannya. Di sini user akan disuruh untuk mengulangi program tersebut karena tadi menggunakan konsep perulangan dual tadi. Misalkan user menginput huruf 2 tadi akan kembali ke program yang awal tadi yang di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja jalankan untuk mempercayainya. Misalkan mengukur luas bujur sangkar, kan misalkan program pertama kita jalankan dulu, kita angkanya bebas, akan muncul hasilnya 441, kita lanjutkan lagi, misalkan kita mengulang kembali ke program awal lagi, T, sama, kita langsung masukkan angkanya bebas, variabelnya, hasilnya segini, kita tekan T lagi untuk mengulang kembali, misalkan kita mengukur luas jajar genjang, T tadi, inputnya misalkan angkanya bebas saja, tidak usah yang ribet-ribet. Ketika kita menginput angka selain huruf selain 2 huruf tadi, misalkan Y, maka program otomatis telah selesai. Mungkin begitu untuk bagian flowchart-nya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian kode program C++-nya, sama include IO string using namespace. Di sini menggunakan integer main, float bilangan, array 3, integer pilih dan cara ulangi. Di sini saya menggunakan konsep perulangan do while tadi, ini do while untuk mengulangi programnya. Nih do while. Kemudian di sini akan terdiri dari 3 opsi, itu mencari luas bujur sangkar, luas persegi panjang, dan luas jajar genjang. Di sini user disuruh memilih dari 3 pilihan tersebut. Misalkan pilihan pertama di sini menggunakan konsep percabangan if. Untuk pilihan pertama akan keluar mengukur luas bujur sangkar. Di sini user suruh menginput angka di bagian sini. Terus input yang kedua angkanya di sini untuk mencari sisi sama dengan sisi kedua. Kemudian akan dihitung di bagian rumus ini sama dengan konsep flowchart tadi. Bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Hasil dari perhitungan tadi akan dikeluarkan di bagian sini. Sama halnya dengan pilihan kedua, sama menggunakan di sini saya menggunakan konsep percabangan else if. Ini akan keluar mengukur luas persegi panjang. Di sini menginput angkanya di bagian sini untuk mencari panjang, mencari lebar akan mencari lebar di menginput angkanya di sini. Kemudian dari 2 inputan tadi akan dikali di bagian dihitung di bagian sini dan dikeluarkan di bagian sini. Lanjut, sama juga dengan misalkan pilihan ketiga, itu cari luas jajar genjang. Untuk cari alasnya, user suruh menginput angka di sini, atau mencari tinggi akan user disuruh menginput angka di bagian sini. Kemudian akan dihitung di bagian rumusnya, kemudian akan dikeluarkan di hasilnya di sini. Misalkan juga, dan juga ketika user memilih selain dari 3 pilihan ini akan muncul akan muncul else tadi menggunakan konsep percabangan else akan muncul salah pilih. Jika dari 3 program tadi telah dijalankan, telah selesai hasil perhitungannya, akan muncul kan tekan T kecil atau T besar untuk mengulanginya kembali karena menggunakan konsep perulangan dual tadi. Untuk singkat waktu kita langsungkan mengkompilkan program ini. Selamat datang. Di sini saya akan mengukur luas bujur sangkar, misalkan luas bujur sangkar yang pertama. Angkanya bebas. Akan muncul kan hasilnya segini. Kemudian lanjut kita tekan P lagi untuk mengulangi program yang awal. Sekarang kita mau mengukur luas persegi panjang. Dalam pilihan nomor 2, kita variabelnya bebas. Angkanya misalkan kali 3 akan di sini akan dihasilkan dari rumus yang tadi.
Kemudian tekan T besar untuk mengulang lagi. Silakan mencari luas jajar genjang. Sekarang 3. Luas jajar genjang. Misalkan kita angkanya bebas ya. Misalkan angkanya bebas. Dan muncul. Misalkan kita mengulang kembali ya. Mengulang apa? Setelah hasil perhitungan tadi kita memasukkan huruf selain dari dua ini. Silakan huruf Y, maka otomatis program telah selesai dijalankan. Begitu saja, karena konsepnya sama dengan flowchart dan kode programnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.